Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat dalam kuliah pendekatan interdisipliner dalam pendidikan atau pengkajian sejarah. Untuk memulai perkuliahan pada hari ini, mari kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan mendengarkan presentasi singkat, masing-masing 5 sampai 7 menit, dari 3 orang mahasiswa yang sudah punya judul skripsi masing-masing, yaitu M. Nailul Faja, kemudian yang kedua Rahadian N. Kuswana, dan yang ketiga dari Fahri Ajis. Supaya tidak membuang waktu, saya memberi kesempatan kepada M. Nailul Faja untuk presentasi dalam 5 sampai 10 menit. Silahkan, waktunya dari sekarang. Baik Pak, tapi izin mau pakai off cam ya Pak, terkendala kameranya. Oke, bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nailul Faja dengan NIM 196.1 yang akan mempresentasikan tentang judul saya, yaitu eksistensi Kampung Arab Pekalongan dalam perspektif sosial budaya. Di Kota Pekalongan sendiri terdapat banyak sekali etnis, mulai itu Cina, Arab, dan lain-lain, mana di Pekalongan sendiri masih banyak masyarakat yang hidup mengelompok dan membuat komunitas sehingga terbentuklah kelompok sosial in-group dan yang di dalam terdapat kelompok minoritas dan mayoritas. Nah, masyarakat keturunan Arab di Kota Pekalongan sendiri terpusat di Kelurahan Lego yang lebih dikenal dengan nama Kampung Arab. Kampung tersebut diwarnai dengan ciri dan kekhasannya yang memiliki atribut Arab seperti bentuk tempat tinggal mereka di mana bangunan rumah menonjolkan visi masyarakat. Nah, secara umum masyarakat keturunan Arab yang tinggal di perkampungan tersebut melangsungkan kehidupan sosial dengan masyarakat setempat secara baik. Ada perasaan perbedaan antara warga asli dan misalnya Arab dan Cina di Kelurahan Lego yang menunjukkan bahwa keetnisan lebih menonjol dibandingkan dengan Arab. Hal ini menjadi pemicu timbulnya pengelompokan masyarakat Arab dengan non-Arab. Pengelompokan tersebut meski tidak ada aturan surat, kemudian mengakibatkan masyarakat yang memilih berinteraksi dengan sama etnis dan enggan berinteraksi dengan beda. Nah, hal serupa pun terjadi kepada masyarakat Kampung Arab. Mereka lebih tenang atau lebih mudah untuk berinteraksi dengan sesama orang Arab, dan perspektif seperti itu sudah luntur gitu semakin berkembang zaman. Nah, suatu kelompok etnis yang mempunyai perasaan di mana mereka terikat dalam kelompok dan budayanya in-group feeling yang cukup kuat. Kemudian, selain sikap in-group feeling yang masih kuat, masyarakat keturunan Arab juga memiliki ciri pelapisan sosial yang masih menonjol, yaitu adanya pembagian golongan Said dan non-Said. Said di sini merupakan identifikasi dari kelompok masyarakat keturunan Arab yang menyatakan dirinya keturunan dari Nabi Muhammad SAW yang melalui garis keturunan anak perempuan Nabi, yaitu Fatimah. Dan kemudian golongan non-Said atau yang disebut atau Mas Said terdiri dari golongan Syekh, di mana ada fenomena interaksi masyarakat keturunan Arab dan masyarakat Kelurahan Klego yang mana membentuk hubungan sosial asosiatif. Dalam beberapa hal juga sekaligus hubungan sosial asosiatif karena perasaan in-group dan out-group ini yang begitu kuat lebih jelas dapat dikaji dari teori interaksionisme simbolik, di mana Bulmer mengatakan bahwa interaksionisme simbolik itu pada 3 premis. Yang pertama, manusia bertindak terhadap sesuatu berdasar makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka. Yang kedua, makna tersebut berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain. Yang ketiga, makna-makna tersebut disempurnakan di saat proses interaksi sosial berlangsung dalam yang dikutip dalam Poloma tahun 2003. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya.
Lebih kurangnya mohon maaf. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Meul Faja. Anda tidak memperhatikan informasi saya di WA ya. Jadi saya berharap orang yang presentasi harus on time. Silakan gunakan PowerPoint-nya, PPT-nya. Ternyata Anda tidak melakukan dua hal itu. Jadi mohon maaf, poin presentasinya agak dikurangi ya karena sesuai dengan yang saya harapkan. Oke, yang berikutnya saya beri kesempatan kepada Rahadian and Kuswana. Silahkan presentasi, waktunya 5-7 menit juga, mulai dari sekarang. Baik, terima kasih sebelumnya Pak. Untuk PowerPoint, apakah boleh saya share screen? Silahkan. Baik. Mohon maaf kepada belum di Siapa adminnya bisa dibantu? Maaf Pak, mungkin Bapak jadiin Rahadian host dulu Pak. Siapa tadi itunya yang jadi adminnya? Saya Pak, mungkin saya kasih Bapak co-host, tapi Bapak coba jadiin Rahadian jadi co-host gitu. Gimana caranya? Klik kanan di mouse, terus jadiin co-host gitu, ada. Jadikan co-host atau add co-host. Oke, Rahadian terus saja sambil Anda sambil Anda presentasi, nggak apa-apa. Nah, nanti tolong admin yang mau tampil jadikan co-host ya minggu depan ya. Jangan hanya saya, yang lain jadikan co-host yang mau tampil. Silakan Rahadian terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, hari ini saya Rahadian Kuswana akan membawakan satu topik presentasi itu yang mungkin nggak asing lagi ya, terkait orientalisme, karena ini pernah saya bawakan dalam beberapa mata kuliah sebelumnya gitu ya, bersama Pak Andi juga terkait orientalisme. Namun untuk pembahasan di sore hari ini saya berfokus pada orientalisme dalam konteks perkembangan lukisan di Eropa seperti itu. Jadi seperti kita tahu gitu ya, orientalisme merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan oleh dunia barat dalam upaya melakukan konstruksi narasi terhadap dunia timur itu. Jadi setelah sebelumnya saya pernah membahas konstruksi yang dilakukan oleh para peneliti gitu ya dalam hasil penelitian, misalnya Raffles, Marsden, kemudian ada juga dari Cornell Modern Project Indonesia yang digagas oleh Kahin juga, itu kan merupakan bentuk orientalisme namun dalam bentuk hasil penelitian tertulis seperti itu. Dan untuk berbeda gitu ya, ketika kita berbicara orientalisme dari disiplin akademis yang bertujuan untuk mencari kebenaran, di sini saya membahas tentang lukisan sebagai produk seni yang tidak bertujuan untuk mencari kebenaran, tetapi ekspresi dan juga imajinasi terhadap dunia di luar diri kita, seperti itu. Jadi sejak abad ke-19 itu, di awalnya banyak orang Prancis khususnya yang tertarik dan juga melakukan traveling atau perjalanan ke dunia timur berkat ada salah satu hasil publikasi yang ditulis setelah invasi yang dilakukan oleh Napoleon ke Mesir pada 1798. Dari hasil penelitian tersebut, dari hasil tulisan tersebut banyak informasi terkait Mesir, mulai dari sejarah, kemudian kebudayaan, bangunan-bangunannya dan sebagainya yang tertuang di sana, dan juga itu menjadi salah satu sumber atau bacaan yang didapatkan oleh masyarakat Eropa pada saat itu, khususnya adalah Prancis gitu. Jadi orientalisme ini sebenarnya mengacu kepada representasi timur dalam seni barat yang seringkali membiaskan antara fantasi dan kenyataan, karena yang cukup menarik juga bahwa pelukis yang melukiskan dunia timur, orientalis itu nggak semuanya memiliki data primer kayak gitu. Mereka nggak semuanya pernah menjelajahi ke dunia timur. Ada yang disebut dengan armchair orientalis atau orientalis
lengan duduk kayak gitu ya, lengan kursi, karena mereka hanya sekedar duduk di kursi aja, kemudian mendapatkan informasi dan kemudian mentransformasikannya ke dalam bentuk lukisan seperti itu. Dan di PowerPoint juga sebenarnya saya menyertakan beberapa lukisan gitu ya, dan mungkin mohon maaf juga apabila agak-agak dalam tanda kutip vulgar atau gimana gitu ya, karena bagi saya itu lukisan-lukisannya bisa menjadi contoh yang merepresentasikan bagaimana perkembangan lukisan Orientalisme pada abad ke-19 di Eropa pada saat itu. Ada 3 lukisan yang saya sajikan di PowerPoint. Ada yang di sebelah kanan itu, yang Grande Odelix, yang dibuat pada tahun 1814 pada masa awal perkembangan lukisan Orientalisme di abad 19. Kemudian ada juga yang Women of Algiers in their Apartment yang dibuat pada tahun 1834 yang merepresentasikan pada masa pertengahan abad ke-19, dan juga yang terakhir adalah yang The Snake Charmer gitu ya, yang dibuat pada tahun 1879. Nah, mungkin saya sedikit menjelaskan gitu ya, karena saya melakukan pendekatannya secara semiotik juga gitu ya, untuk membahas tentang sejarah ini, bahwa di dalam karya-karya lukisan tersebut sebenarnya salah satu hal yang bisa kita dapatkan gitu ya, walaupun secara sekilas adalah adanya pemasukan unsur erotisisme atau seksualitas seperti itu kan. Bisa kita lihat ada yang baik secara terang-terangan seperti yang dilukiskan oleh Jan Auguste Dominique Ingres yang Grande Odelix itu. Kemudian ada juga yang lukisan kedua, yaitu yang ada 4 wanita itu digambarkannya secara terang-terangan, tidak seperti yang pertama tidak memakai busana dan sebagainya, namun digambarkannya melalui bagaimana dari pose mereka itu digambarkan lukisannya itu cenderung menuju seksualitas juga seperti itu. Dan juga yang ketiga The Snake Charmer juga itu Rahadian coba di share sekarang mungkin bisa, walaupun waktunya sebentar. Oh iya, sudah bisa Pak. Terima kasih. Oke, teruskan. Nah, jadi yang saya maksud ini ada 3 lukisan ya, yang di kanan ini yang dibuat pada awal abad ke-19, dan ini pertengahan, dan ini yang di akhir. Dan juga ada satu kesamaan sebenarnya yang diangkat oleh para pelukis orientalis ini, yaitu mengangkat tema seksualitas dan erotisisme seperti itu ya. Dan walaupun ya, yang lukisan kedua ini nggak menunjukkan secara langsung, tapi kita lihat dari pose mulai dari perempuan yang ada di kiri, yang di tengah, dan sebagainya itu menunjukkan untuk mengundang hasrat dari orang-orang yang melihatnya gitu, dari penikmat karya tersebut. Dan juga mulai dari ada ornamen-ornamen juga gitu ya, yang bisa dibilang cukup khas dari Timur Dekat gitu ya. Kalau di Orientalisme itu ada Timur Dekat dan Timur Jauh, di mana Timur Dekat itu lingkupi Afrika Utara dan juga Timur Tengah. Ada semacam turban, kemudian dari gorden, dan juga ada kaligrafi gitu ya. Meskipun ada juga satu kritik sebenarnya yang dibuat oleh seseorang, saya lupa tokoh tersebut, terhadap lukisan The Snake Charmer ini, bahwa kaligrafi huruf Arab yang dibuat itu ada memiliki banyak kesalahan kayak di dalam penulisan kaligrafinya, karena memang yang membuat ini juga kan bukan orang yang tujuannya untuk mempelajari Islam atau dan sebagainya, tapi sebagai ekspresi diri saja kayak gitu terhadap perkembangan karya seni pada masa itu yang banyak mengangkat tema-tema orientalistik gitu. Dan juga sebenarnya dalam aspek sosial politik juga sebenarnya bisa kita kaji gitu ya, bahwa lukisan-lukisan ini melakukan berbanyak distorsi dari perbedaan antara masyarakat di Eropa dan juga masyarakat di Timur gitu ya, di mana dalam lukisan ini sebenarnya orang-orang Timur digambarkan sebagai orang yang rendah gitu ya, dalam tanda kutip, dan juga terbelakang kayak gitu. Dan juga ini juga menjadi salah satu bentuk agenda politik gitu ya dari orang Eropa, salah satunya untuk menggambarkan dunia Timur yang seperti ini, untuk memberikan pembenaran terhadap apa yang mereka lakukan, yaitu invasi dan juga kolonialisme khususnya yang dilakukan oleh Prancis, yang ditujukan untuk memberadabkan orang-orang di Timur melalui lukisan ini seperti itu. Mungkin sekian dari saya presentasinya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Hadian presentasinya
Pas 7 menit ya. Terakhir kita akan mendengarkan presentasi dari Pak Haryadi. Pak Haryadi, apakah sudah bergabung? Fahri Aziznya katanya sakit, Pak. Ada ya. Fahri memberitahu saya katanya. Oke, kita sudah mendengarkan presentasi dari dua mahasiswa, dan mulai dari sekarang kepada mahasiswa yang tidak presentasi pada hari ini, silahkan membuat komentar singkat dan boleh dikirimkan ke WhatsApp grup. Tidak harus menunggu saya selesai memberi komentar. Komentarnya ditujukan kepada salah seorang dari yang dua presentasi ya. Jadi jangan ngasih komentar ke Pak Hari Aziz, kan tidak hadir ya. Jadi kalau Anda ngasih komentar ke Pak Hari Aziz menunjukkan Anda tidak hadir. Jadi percuma komentarnya, mengomentari orang yang tidak hadir. Jadi komentar Anda harus ditujukan apakah kepada M. Nailul Faja atau kepada Rahadian N. Kuswana ya. Oke, saya ingin memberikan komentar singkat juga, mungkin kritik, mungkin saran ya, untuk diperhatikan dan untuk perbaikan pada ketika Anda nanti akan membuat makalah lengkap ya, dan makalah lengkapnya boleh nanti dikumpulkan pada akhir semester ya. Jadi tata cara membuat makalahnya nanti saya share dalam WhatsApp group ya. Ada dua yang presentasi pada hari ini. Pertama, Muhammad Nailul Faja, eksistensi Kampung Arab Pekalongan dalam perspektif sosial budaya. Jadi seperti sering saya katakan, apa bedanya mahasiswa sejarah dengan mahasiswa ilmu politik atau dengan mahasiswa sosiologi? Jadi kalau orang sejarah itu kesadaran tentang waktu penting. Jadi kalau Anda membahas eksistensi Kampung Arab Pekalongan dalam perspektif sosial budaya, tanpa pakai waktu, tanpa pakai periode, itu pasti karyanya mahasiswa sosiologi atau mahasiswa ilmu politik. Jadi mahasiswa sejarah harus kesadaran tentang waktunya penting ya. Jadi silahkan judulnya pakai periode, pakai waktu supaya jelas. Sebab eksistensi Kampung Arab Pekalongan sekarang, zaman Orde Baru beda dengan zaman Reformasi misalnya ya. Zaman kolonial Belanda, zaman Jepang beda. Itu yang harus Anda pahami sebagai mahasiswa sejarah ya. Jadi saya akan memberikan komentar 3 aspek. Judul, apakah sudah menunjukkan judul sejarah atau belum. Yang kedua, pembahasannya. Dan yang ketiga, referensi. Itu sangat penting ya, sebagai rujukan bagi Anda. Yang kedua, pembahasannya, Nailul juga tidak menunjukkan seperti apa konsep sosialnya, ya, analisis sosialnya. Kampung Arab di Pekalongan itu. Kan konsep-konsep sosial dalam sosiologi itu boleh menganalisis stratifikasi sosialnya. Mungkin ada golongan Arab Sayyid, golongan Arab bukan Sayyid ya. Dan mungkin juga ada konsep integrasi sosial, bagaimana golongan Sayyid, golongan bukan Sayyid itu berinteraksi dengan masyarakat lokal. Jadi selain orang Arab itu cenderung berkawin dengan wanita Arab lagi, tapi ada juga yang berkawin dengan penduduk lokal. Nah itu satu proses integrasi yang harusnya disentuh ya, sebab ini kan pendekatan interdisipliner. Anda mengkaji sejarah, tapi gunakan konsep-konsep ilmu sosial gitu. Termasuk konsep budayanya nggak kelihatan ya. Apakah terjadi akulturasi, apakah terjadi asimilasi, atau seperti PowerPoint Anda, orang Arab itu merasa superior dari sisi budaya, dari sisi agama, sehingga cenderung eksklusif. Nah itu harus dijelaskan ya. Jadi itu yang tidak nampak dalam analisis, dalam pembahasan PowerPoint Anda. Mudah-mudahan dalam makalahnya nanti harus kelihatan ya. Mungkin ini ada kaitannya dengan referensi yang Anda gunakan ya. Referensinya
Baru 2 memang itu kajian sosiologi umumnya ya, bukan kajian orang sejarah. Jadi harus cari sumber-sumber mengenai eksistensi kampung Arab di Pekalongan ini berdasarkan kajian para sejarawan. Tentu untuk memahami pendekatan interdisipliner, Anda harus baca bukunya Sartono Kartodirjo ya. Ini kepada semua, tidak hanya Nailul ya. Pendekatan ilmu-ilmu sosial dalam metodologi sejarah, itu bukunya Sartono Kartodirjo, penting Anda baca ya. Tentu untuk materi sejarahnya yang berkaitan dengan kampung Arab di Pekalongan, kampung Arab di Jakarta, kampung Arab dimanapun, Anda harus baca buku Sejarah Nasional Indonesia, cari jilid berapa ya. Baca juga Indonesia dalam Arus Sejarah, cari jilid berapa. Baca juga bukunya Riklep ya, Modern Indonesian History, Sejarah Indonesia Modern, itu sangat penting untuk bisa memahami secara umum. Bahkan ada juga yang detail ya tentang sejarah Indonesia. Saya pikir yang ahli tentang diaspora masyarakat Arab, terutama dari Yaman ya ke Asia Tenggara, itu bukunya Berah, C.C. Berah atau siapa ya, harus dibaca, harus dicari. Termasuk dari tokoh-tokoh intelektual Arab sendiri, Hamid Al-Ghadri, termasuk kakeknya Anies Baswedan ya, A.R. Baswedan, Abdurrahman Baswedan, itu harus dicari bagaimana persepsi orang Arab sendiri terhadap dirinya di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Memang ada golongan Sayyid yang merasa turunan langsung atau Habib, turunan langsung dari baginda Nabi sehingga agak eksklusif. Tapi ada juga yang bukan Sayyid dan bukan Habib dan biasanya punya pandangan yang demokratis dan mau berbaur dengan masyarakat Indonesia ya. Jadi itu yang harus Anda pahami, dan referensinya untuk makalah yang baik harus minimal 10 sumber ya, 10 sumber rujukan. Tentu tidak hanya dari buku, bisa juga dari artikel-artikel dalam jurnal ilmiah. Jadi jangan lupa, mata kuliah ini pendekatan interdisipliner. Jadi ketika menganalisis, ketika membahas, itu konsep-konsep sosiologinya, konsep-konsep budayanya harus nampak. Bukan cerita tentang peristiwa sejarah, itu tidak sesuai dengan pendekatan interdisipliner yang ingin diterapkan dalam mata kuliah ini, ya, termasuk dalam makalah Anda nanti. Itu dari Muhammad Nailul. Sekarang Rahadian Nur Kuswana ya. Penjelasannya oke ya, tapi kembali lagi. Perkembangan lukisan orientalisme di Eropa abad 19 dalam tinjauan semiotik, sosial, dan politik. Sudah ada kesadaran sejarah abad 19, tapi yang Rahadian luput dan termasuk dalam gambar-gambarnya, orientalisme kan tidak hanya Timur Tengah atau Afrika Utara. Jadi gambaran tentang dunia timur itu harusnya seperti yang dinyatakan dalam bukunya Tom Pires, orang Portugis telah menaklukkan Malaka, Suma Oriental. Dunia timur yang suma, yang hebat. Ya. Itu mestinya mencakup juga. Dan apalagi ini studinya tentang Indonesia, harusnya mencakup juga dunia timur itu. Anda harus fokus. Kalau gitu gambar-gambarnya jangan tentang Aljazair, jangan tentang Timur Tengah, harus tentang Indonesia ya. Bagaimana itu Sultan Iskandar Muda digambarkan oleh Marco Polo, digambarkan oleh Ibnu Battuta. Bagaimana Sultan Agung digambarkan oleh residen-residen Belanda ya. Jadi harusnya gitu itunya apa, foto-fotonya atau gambar-gambarnya dekat. Apalagi yang satu gambar barat itu yang telanjang itu bukan orientalisme, itu mah oksidentalisme. Jadi dunia barat itu bukan dunia timur ya. Mana ada wanita timur telanjang, nggak mau kan? Inginnya ditutupi kan? Karena sesuai dengan
nilai-nilai Islam atau budaya malu itu. Jadi gambar Anda tuh 3 itu, 1 tidak sesuai, itu wanita barat ya, bukan orientalisme itu, tapi oksidentalisme. 2 gambarnya juga itu tentang Timur Tengah, tentang Aljazair, tentang Mesir mungkin ya. Tidak menggambarkan Asia, apalagi Asia Tenggara atau Nusantara. Harusnya fokus Anda pada Nusantara. Ini penting sebenarnya kalau Anda mau ya, membandingkan antara bagaimana orang-orang barat mengkaji orientalisme melalui lukisan-lukisan, gambar-gambar, dengan bagaimana orang timur sendiri, khususnya orang Indonesia, menggambarkan dunia barat melalui lukisan-lukisannya. Kita punya tokoh yang hebat, pelukis yang hebat, namanya Raden Saleh, abad 19 juga. Bagaimana Raden Saleh menggambar gubernur-gubernur jenderal, menggambar pemandangan Eropa, termasuk juga penangkapan Pangeran Diponegoro. Itu mestinya dibandingkan supaya menarik ya, kalau mau ya, kalau Rahadian mampu ya. Tapi kalau tidak dibandingkan, menggambarkan orientalisme dalam lukisan pun ya harusnya harus fokus ke Asia, khususnya Asia Tenggara dan Indonesia ya, jangan tentang Timur Tengah, apalagi gambar wanita barat itu ya. Jadi berikutnya pembahasannya nggak nampak tuh semiotiknya di mana ya, gambaran lukisan. Jadi lukisan itu dianalisis dari sisi semiotik, sosial, politiknya nggak nampak. Deskripsi saja seperti ngomong sejarah lukisan, Rahadian itu ya. Jadi konsep semiotik misalnya, analisis tanda-tanda. Mengapa gambar di Aljazair seperti itu? Kalau Anda menganalisis penangkapan Pangeran Diponegoro, itu banyak analisis yang menarik ya. Mengapa orang Belanda dilukiskan kecil misalnya. Sementara Pangeran Diponegoronya tinggi besar. Itu ada makna semiotiknya itu ya. Jadi harusnya konsep-konsep semiotiknya menganalisis tanda-tanda dalam gambar itu Anda kemukakan ya. Termasuk juga konsep-konsep sosial. Apakah yang dilukiskan itu masyarakat tradisional atau masyarakat modern? Nah, itu konsep sosial tuh ya. Gesellschaft atau Gemeinschaft. Ya. Termasuk juga konsep politik. Kan Anda kan tinjauannya semiotik, sosial, politik. Apakah yang digambarkan tuh masyarakat akar rumput atau masyarakat hamba atau masyarakat yang sudah berwarga negara, yang sudah memiliki kesadaran terhadap negara bangsa. Jadi apakah yang dilukiskan itu golongan grassroots level saja atau ada juga golongan elitnya, raja-rajanya. Itu yang harusnya Anda temukan dan analisis dalam pembahasan ya. Jadi menurut saya judulnya sudah oke, tapi fokus kajiannya itu kurang kena. Sebab 1 gambar wanita barat, 2 gambar Timur Tengah, harusnya gambar tentang Asia Tenggara, khususnya Indonesia ya. Sebagaimana kalau Anda baca perjalanannya Marco Polo kan, Marco Polo kan merasa takjub dengan dunia timur. Dunia timur itu penuh misteri, beda dengan barat ya. Ibnu Battuta, bahkan orientalis lain di Indonesia yang terkenal itu Snuk Nugroho. Snuk Nugroho itu bagaimana menggambarkan kota Mekah, bagaimana menggambarkan masyarakat Aceh. Itu tidak hanya deskripsi tertulis, tapi lewat foto-foto juga ya. Itu yang menurut saya harusnya Anda analisis, bukan tentang gambar lukisan di Timur Tengah. Indonesia ini dunia timur juga, oriental kita ini ya. Jadi dunia timur itu bukan hanya Timur Tengah, Timur jauh dan Asia Tenggara pun itu dunia timur. Jadi harusnya menurut saya Anda harus menggunakan sumber-sumber sejarah yang dilaporkan oleh Tom Pires, ya, oleh Marco Polo, oleh Ibnu Battuta, oleh Snuk Nugroho, dan tokoh orientalis lainnya di Indonesia ya, minimal sumbernya 10 ya, selain buku-buku para orientalis. Oke, silahkan artikel dalam jurnal ya. Walaupun Anda sudah menggunakan 7 sumber, oke, termasuk Edward Said ya. Edward Said itu kerangka teoritisnya, ya. Tapi Anda tidak
menganalisisnya dari sisi semiotiknya seperti apa, sosialnya seperti apa, politiknya seperti apa. Hanya bercerita saja gitu ya, tentang lukisan. Jadi jangan lupa ini pendekatan interdisipliner. Anda mau menggunakan atau meminjam alat analisis dari semiotik, dari ilmu sosial, dari ilmu politik, itu yang belum nampak menurut saya dalam kajian Rahadian Nur Kuswana. Jangan lupa menggunakan selain Edward Said, bukunya Sartono Kartodinso ya, pendekatan ilmu-ilmu sosial dalam metodologi sejarah. Saya pikir penting, itu buku sangat mendasar ya dari Prof. Sartono Kartodinso. Saya tidak bisa ngasih komentar ke Fahri Aziz ya, karena tidak masuk. Saya pikir itu saja komentar singkat dari saya, dan kita akan beralih ke WhatsApp group untuk melihat komentar teman-teman Anda singkat, dan komentarnya saya ingatkan supaya ditujukan kalau tidak ke M. Nailul Faja, ke Rahadian M. Kuswana ya. Kalau Anda mengomentari Fahri Aziz, saya anggap Anda tidak hadir karena jaga sembung ya. Orangnya tidak hadir kok dikomentari. Apalagi mengomentari saya, itu tidak ada kena mengena, sebab saya tidak akan membuat makalah kan. Jangan juga mengomentari Susan Sadinia, Susan walaupun tampil on kamera kan belum presentasi ya. Gitu. Mari kita akhiri perkuliahan kita pada hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Kita jumpa lagi minggu depan dengan presentasi dari mahasiswa yang lain yang nanti akan saya informasikan di dalam WhatsApp group. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Kita lihat ya.